Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 11 dari tema kekhawatiran hidup. Kali ini Tuhan kembali berseru kepada umatnya dengan satu perintah, janganlah takut. Saudaraku, ketakutan manusia dalam takaran yang normal memang berguna sebagai alat kontrol yang baik, yang berguna. Karena orang takut jatuh, maka ia akan berhati-hati saat memanjat pohon misalnya. Atau karena takut terjadi kecelakaan atas dirinya, maka seorang pengendara kendaraan berwaspada saat mengemudi misalnya. Karena takut terhadap berbagai serangan penyakit, maka seseorang memilih cara hidup yang sehat. Itu contoh-contoh. Tetapi ketakutan yang berlebihan seringkali datang tanpa alasan. Bisa jadi itu berasal dari bayangan kita sendiri yang tidak bisa kita kendalikan. Sekarang Tuhan menunjukkan jenis ketakutan yang tidak berguna, yang berpotensi mengganggu jalan iman kita. Apa itu? Yaitu takut karena kita tergolong sebagai kawanan yang kecil. Ini berangkat dari pemahaman bahwa kawanan yang kecil akan sangat rentan terhadap serangan-serangan dari luar. Kawanan domba yang sedikit tidak memiliki tenaga untuk melawan serangan binatang buas. Atau kawanan kecil berarti kekuatannya kecil. Kawanan yang kecil tidak memiliki tenaga yang cukup untuk melawan tekanan-tekanan yang datang kepadanya dan lain-lain. Memang ini adalah kenyataan, fakta yang seringkali kemudian menggiring kita untuk memikirkan segala sesuatu sebagai akibat-akibatnya. Maka dari sana kemudian muncul berbagai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Misalnya bagaimana nanti jika kita diserang, kita pasti akan kalah, kita akan hancur, kita akan tercerai-berai dan lain sebagainya. Sudah jumlahnya sedikit tercerai-berai. Ketakutan yang seperti ini sebenarnya juga bukan tanpa alasan. Tapi kini Tuhan menunjukkan fakta yang berbeda, kenyataan yang tidak disadari oleh orang-orang, di mana orang tidak melihat karena semua itu harus dilihat dengan kacamata iman. Bahwa meskipun kita adalah kawanan domba yang kecil, tetapi kita memiliki gembala yang terpilih, gembala yang kuat, gembala yang memiliki kuasa untuk melindungi dan menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasanya Tuhan meyakinkan kita bahwa kita akan senantiasa aman. Karena Tuhan tahu setiap bahaya yang akan datang menyerang kita, maka Tuhan akan senantiasa melindungi kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita memang kecil, tetapi kita boleh yakin bahwa kita benar-benar dijaga, benar-benar dirawat, dan dirawat oleh Allah adalah sebuah perawatan yang sempurna. Kalau kita melihat kenyataan, ancaman-ancaman yang datang memang tidak pernah surut. Tetapi persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga tidak punah, bahkan semakin bertumbuh. Ketika di sana-sini orang yang percaya kepada Tuhan dihalangi untuk beribadah, semangat mereka juga tidak pernah surut, bahkan jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Ini membuktikan bahwa gembala kita tidak pernah tidur, tidak pernah lalai untuk menjaga kita. Oleh karena itu, mari kita sadar bahwa kita ini memang benar, kita adalah kawanan yang kecil, tenaga kita sedikit, kemampuan kita tidak seberapa. Namun,
Apabila oleh karena kondisi yang demikian kita kemudian menjadi ketakutan, maka sesungguhnya kita tidak sedang menjalani iman kita dengan benar, tetapi bahkan sedang meragukan Allah. Dengan terus membiarkan diri kita dicekam ketakutan yang demikian, berarti kita secara tidak langsung sedang mengolok-olok Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mampu, tidak kuasa untuk memberi perlindungan atas umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian berikutnya Tuhan menyatakan, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ini hendaknya membuka pengertian kita, menyadarkan kita bahwa apapun keadaan kita sekarang itu tidak akan pernah bisa membatalkan rencana Tuhan atas kita. Tuhan juga meyakinkan kita bahwa yang terlihat kecil saat ini tidak akan terus demikian pada masa yang akan datang. Yang saat ini kita kesulitan menemukan sekedar tempat sederhana untuk beribadah, ini juga tidak akan pernah menyurutkan kita untuk terus menyembah Dia. Karena Allah menyediakan bukan hanya sekedar tempat, melainkan kerajaan yang mulia, yang abadi untuk mereka yang setia. Ini semua akan kita rasakan, kita alami, dan akan menjadi milik kita bila kita tetap mengikut Tuhan sampai akhir. Kepastian iman yang demikian ini juga akan menguatkan kita, membuat kita berani menatap masa depan. Bahkan dengan sukacita ingin segera tiba di sana. Orang yang ketakutan adalah orang yang tidak memiliki pengharapan, orang yang masa depannya tidak pasti. Ini berbeda dengan mereka yang setia mengikut Tuhan. Mereka hidup di dalam kepastian, yaitu kepastian akan masa depan di dalam kerajaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan menyebut kita sebagai kawanan yang kecil, sesungguhnya Allah juga ingin agar kita tetap sadar diri bahwa kita memang adalah kelompok yang kecil, makhluk yang lemah, yang sepenuhnya bergantung kepada kemurahannya. Ini hendaknya membuat kita senantiasa rendah hati dan mau berserah kepada Dia. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa, amin.